Kalian gak akan bisa hahaha ketawa menghina animasi lokal Merah Putih One for All lagi kalau kalian tahu anggaran budget yang digunakan untuk bikin animasi bafuk sampah ampas ini yaitu di angka 6,7 miliar. Kenapa gue langsung menghina di depan? Karena dengan modal sebesar itu harusnya bisa dibikin lebih gitu. Bahkan untuk kalau dialihkan ke swasta ini levelnya udah macam Pixar dan sebagainya gitu. Kalau kalian kulik-kulik di YouTube gitu ya, film pendek animasi buatan dari anak-anak dari Jogja, kayak kesenian dari Jakarta gitu. Itu kualitasnya lebih besar lagi, bahkan modal yang dibutuhkan bahkan di bawah 1 miliar gitu. Dan gue sekarang agak serius kita ngobrol karena memang ini bisa jadi celah untuk mungkin orang-orang yang di luar sana, pemerintah yang punya kuasa untuk mengaudit atau ngecek kebenaran dari film ini, karena memang ini udah keburu viral. Kalau pemerintah nggak langsung ngambil alih untuk ngecek apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang di balik Perfiki ya kalau nggak salah itu, gimana cara proses mereka bikin film ini, karena sejauh ini mulai dari kolom komentar itu dimatikan. Gue merasa itu anti kritik jadinya ya. Kemudian juga nggak ada keterangan apa-apa terkait dengan produksi filmnya, berita film sebelumnya, tiba-tiba ini film bakal rilis di bioskop. Dan ini mencederai usaha-usaha dari anak bangsa yang udah menaikkan kualitas dari animasi sekelas Jumbo gitu, yang udah keren banget, yang kita bangga. Tiba-tiba kalian merilis ini bertepatan juga dengan kemerdekaan Indonesia ke-80-an. Jelas ini menurut gue pribadi nggak menghormati gitu. Ya mungkin dibalik di satu sisi kalian menganggap bahwa ini adalah awal, tidak ada yang sempurna. Itu kita mulai dari sini, nanti akan berproses. Tapi modal kalian tuh 6,7 miliar anjing. Rata-rata ya pembuatan film-film Indonesia baik drama ataupun horor itu rata-rata memakan biaya 3-6 miliar. Ada juga film horor itu modalnya 3 atau 4 miliar tuh udah keren, udah cuan, mereka udah hampir dapat jutaan penonton gitu. Dan kalian di sini memakan budget 6,7 miliar dan setelah gua kulik di sini nggak ada sistem yang bikin kayak karakter sendiri kayak film-film Jumbo kayak itu, nggak. Mereka ngambil footage dari aplikasi ya, gue duga ya, lagi-lagi gue duga dari Reolution. Dan ini gue tahu banget website ini, dan ini footage avatar-avatar yang bisa dibeli gitu ya, dan bisa dipakai ulang kayak gitu dan untuk produksi. Dan gue juga cukup aneh ini bisa dibikin untuk film kayak gitu, dan ini harganya rata-rata di $12, $29 per karakter. Jadi di sini kan ada banyak banget tuh, ada Jaden, ada banyak lagi karakter-karakter. Kalian lihat aja di layar di sini. Itu mereka rata-rata beli di sini, dan footage yang ada di film itu rata-rata juga mereka beli gitu. Apakah ini hal yang salah? Sebenarnya enggak salah, karena memang ketika orang membeli karya ini, avatar kayak gini, itu bebas di reuse ataupun digunakan ulang dalam hal konten kreator gitu. Konten bikin film atau apapun bebas banget, aman gitu. Tapi yang nggak bebas adalah ketika anak bangsa gitu benar-benar berlomba-lomba menciptakan suatu karakter baru. Di sini kalian dengan embel-embel kalian pengen menunjang kreativitas anak bangsa, tapi justru yang jadi kayak gini gitu. Dan gue nguliknya sampai ke orang-orang yang pemikir dari film ini. Rata-rata di sini ada, kita lihat di layar ini, bapak-bapak yang terhormat gitu. Gue yakin bahwa mereka bukan yang bikin ya. Untuk yang bikin kita lihat di sini itu dia nulis skrip, dia yang sutradara juga. Itu ada namanya Mas Bintang Takari, itu sebagai manajer produksi film animasi ini. Kemudian juga ada Mbak Neka Karisma, itu asisten produksi, dan di sini ada Yaya pre-production, ada Sky penata musiknya, kemudian juga ada Tiara wardrobe. Kemudian juga ada voice over koordinator, ada B gitu ya. Kemudian juga inilah beberapa tim-tim yang bikin film Merah Putih ini, gue duga lagi-lagi karena memang ini riset gue cuman sebatas di sosial media, gue nggak terjun langsung gitu. Dan kita lihat lagi di samping, dan ini juga karakter-karakter juga tersedia nih di aplikasi ini, di Reolution ini. Jadi teman-teman cari aja aplikasi yang mirip kayak gini tuh ada sebenarnya. Gue malas aja ngulik gitu. Misalnya di sini ya, gitu gue ilustrasikan, kita pengen karakter kayak gini. Karakter Lee ini, dia ini adalah working class hero. Bisa diganti-ganti nih karakter. Tinggal nanti beli aja footage-nya di $43. Dan sebenarnya kalau mau dihitung-hitung secara keseluruhan semua harga dari setiap ini, itu juga nggak sampai ke 6,7 miliar juga sih menurut gua. Kalau salah silakan dibantah gitu. Dan kita next lagi di sini. Ya,
ini terkait dengan gudang kelurahan yang ada AK47 itu, gue nggak tahu apakah memang itu sebagai gimmick marketing untuk filmnya nanti, mungkin setelah rilis mungkin AK-nya hilang kayak gitu, dimana ini bikin juga ya sistem-sistem marketing yang kalian ngerti kan, kayak the power of attention tuh kan memang menarik banget gitu. Contohnya kalau kalian review film, kalau bikin menyebut film sampah, ini film bafuk itu bakal menarik atensi orang yang lebih tinggi dibandingkan kita bilang film ini jelek guys tapi bisa dipoles. Itu kan lebih beda kan attentionnya tuh. Kayak banyak banget ya kasus-kasus juga content creator yang menerapkan hal kayak gitu, dan mungkin mereka pengen menerapkan kayak gitu, diberikan beberapa footage AK47 ternyata di filmnya nggak ada gitu ya, kita lihat aja nih. Tapi intinya di sini itu mereka ngambil footage yang bahkan ini diskon 50% dengan budget 6,7 miliar kalau itu benar ya, karena memang sejauh ini kita baru dapat keterangan dari beberapa akun-akun yang mengatakan bahwa ini modalnya di 6,7 miliar. Perencanaannya menurut dari para produsernya adalah di 1 tahun, tapi pembuatannya itu kurang lebih di 1 bulan, 3 sampai 1 bulan lah pembuatan dari film ini. Dan itu wow, dengan modal sebesar itu mencederai kita-kita yang mensupport kualitas dari anak bangsa. Dan ini adalah proses mereka di gala premier, ini juga di bioskop ya. Dan sejauh ini juga per Viki-nya pun kita cari, kita kulik lokasinya itu pun nggak jelas gitu. Bahkan website mereka juga down, tapi gue menemukan juga di sini ya orang-orang di balik yang ikut wawancara di radio ya mereka-mereka ini jelas mereka ikut andil di film itu. Dan mereka mungkin tahu ya, mungkin ini juga pangsa pasarnya bukan orang-orang kayak gue dan kalian gitu. Tapi ini justru jadi viral karena memang satu karena kualitasnya jelek, plus juga tayang di bioskop kok bisa. Kemudian juga ternyata modalnya 6,7 miliar kok bisa. Jadi banyak banget kok bisanya. Sejauh ini orang-orang ini belum memberikan keterangan secara resmi. Itu yang gue pengen, dan gue pengen banget entah itu KPK atau orang-orang instansi yang ngasih modal ke mereka atau mereka dapat modal dari mana. Gue nggak ada sumber-sumber resmi, tapi ini perlu diusut nih. Perlu diusut modal mereka dan pengeluaran film ini berapa. Itu untuk apa aja, untuk segi dana marketing pun menurut gue nggak ada jor-joran banget untuk marketing. Justru kalian dapat marketing gratis ya daripada para content creator gitu. Bahkan di sini di Facebook baru Om Toto ini, dia dengan bangganya ngasih screenshot bahwa di akun Instagramnya itu banyak banget akun yang nyampe bahkan di 2.200 menambah gitu orang-orang yang kepo dengan akun Instagram dari Merah Putih itu gitu. Gue duga ya, lagi-lagi gue duga gitu. Nah ini jadi ya mereka memang sengaja mendiamkan, artinya kan bahkan di kolom komentar itu dimatikan, dan jadinya kayak kita merasa ini harus serius nih, ini benar-benar mencederai kita-kita anak bangsa gitu. Bahkan 6,7 miliar itu dikasih dengan orang-orang yang tepat, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa, sehingga persiapan untuk bikin konten ataupun film di 17 Agustus 2025 di 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu lebih pas gitu dibandingkan kayak gini, bikin viral kayak gini. Jadi gimana gitu, jadi gue merasa agak tersakiti nih, yang tadinya gue hahihi ketawa, tapi ternyata deep di balik ketawa kalian itu kalian kecewa berat gitu. Bahkan kalau memang mau bikin filmnya yang 100% Indonesia juga enggak gitu, mulai dari burungnya itu bukan dari Indonesia pak, itu burung itu dari Brazil atau dari mana gitu, dari luar. Kemudian juga dari footage-nya juga itu ya kalian bukan nyiptain footage sendiri, tapi itu beli. Artinya itu juga ngambil footage orang, ditempel-tempel jadi suatu film dan masuk ke bioskop. Dan pihak bioskop pun ini harus memberikan keterangan sebenarnya kenapa film ini lolos. Apakah ada kayak klasifikasi, filterisasi kalian untuk membuat film ini bisa layak? Karena memang gue taunya gitu ya, bioskop itu rata-rata mengambil film yang ada pangsa pasarnya gitu. Bahkan kenapa mereka rilis di hari Rabu, itu biasanya mereka evaluasi nih di antara 2 hari, Rabu, Kamis, kita peaknya tuh mungkin di Jumat, Sabtu, Minggu, laris nggak film ini? Kalau nggak laris itu layarnya akan berkurang, menurun dan menghilang gitu. Kalau ini gue nggak tahu nih, ya duga-dugaan gue mungkin ya ada campur tangan dari saling kenal gini, sehingga mereka udah tahu mekanisme di gimana bioskop, mungkin pengen coba-coba sehari dulu gimana gitu. Jadi ya ini juga menurut gue pihak bioskop juga gue cukup aneh dan heran juga gitu. Lembaga sensor pun
belum ada ya di Instagram dia ngasih bahwa ini lolos sensor dan sebagainya, itu kayaknya belum ada. Kalau ada mohon koreksi gitu. Jadi ada banyak banget pertanyaan, meskipun memang gue tahu di pangsa pasarnya mungkin anak-anak di bawah 10 tahun kayak gitu mungkin ya, tapi tetap aja gitu, yang anak 10 tahun pasti bawa emaknya gitu. Dan kita juga pengen mempertanyakan gimana kualitas kalian gitu. Dengan penunjukan sutradaranya si Bintang Takari ini pun gimana prosesnya, berapa budgetnya, laporan keuangannya, itu jelas. Kita perlu tahu gitu. Kalau memang dananya itu diambil dari dana pemerintah, artinya ada pajak dari negara, dan kita wajib tahu gimana mekanismenya. Gala premiernya pun diam-diam nih, kita nggak ada diundang, atau pihak-pihak dari orang-orang di perfilman yang mainstream nggak ada tahu apa-apa, tiba-tiba gitu aja ya, tipikal project pemerintahan jadi menurut gua gitu. Jadi ya buat teman-teman yang nonton video ini, kalian harus berani bersuara, tag ataupun DM akun-akun kementerian pemerintahan ataupun yang berhubungan dengan keuangan, itu harus di tag dulu gimana ini project ini kok bisa gitu mencederai kualitas yang lagi dibangun susah payah oleh anak-anak bangsa, khususnya swasta gitu. Di hari pertama gue bakal nonton dan ngasih tahu ke kalian gimana kualitasnya, gimana experience gue di sana, apakah gue harus bawa insto apa enggak gitu. Jadi oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, kita akan bahas hal-hal yang penting, dan thank you buat teman-teman udah menyaksikan video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya.